Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ambro Channel di seluruh Nusantara. Jumpa kembali malam ini. Saya sedang rileks, sedang santai, makanya bisa bikin konten. Baik, kali ini saya pengen kembali mengulas tentang hubungan kita antara Indonesia dengan Malaysia. Karena ini memang hari-hari ini atau ya akhir-akhir ini agak viral ya. Banyak konten kreator dari Malaysia yang memuji-muji Indonesia atau yang ya tidak memuji-muji gitu ya, ada yang menjelek-jelekkan, sebaliknya dari Indonesia juga seperti itu. Ada konten kreator yang memuji, ada yang menjelek-jelekkan, ya begitulah intinya seperti terjadi, pertarungan lewat media sosial. Dan di sini saya tidak pengen terlibat di situ ya, meskipun saya juga akan menyampaikan kali ini dalam pertemuan dalam, monolog kali ini saya pengen sedikit memberitahu mungkin ya, ini sebenarnya sudah tahu ya, sahabat-sahabat dari Malaysia tentu sudah tahu, apa saja yang tidak disukai oleh orang Indonesia dari orang Malaysia ya. Tapi tenang saja, kalau saya sih bebas ya, saya meskipun dibully, diapain ya biarin saja. Jadi saudara-saudara yang dari Malaysia, mungkin Anda juga sudah tahu hal-hal apa yang kurang disukai atau tidak disukai oleh orang Indonesia dari orang Malaysia. Oke. Yang pertama, sebutan Indon ya. Biasanya orang Malaysia itu nyebut orang Indonesia itu Indon, ada N-nya. Itu di telinga kami, di telinga orang Indonesia itu memang terkesan merendahkan atau kurang menghargai. Meskipun ya sebutan Indon bagi orang Malaysia itu tidak ada maksud untuk merendahkan kita. Saya yakin itu banyak juga orang Malaysia yang nyebut Indon itu ya karena terbiasa saja, tidak ada niat untuk menjelekkan atau membuli atau mengolok-olok, itu enggak ada. Nah, ya jadi kalau kita disebut Indon itu merasa kita ya tidak kurang nyaman ya, saudara-saudara, seperti itu ya. Meskipun barangkali maaf Anda itu niatnya tidak menghina kami, tapi sebutan itu kurang nyaman di telinga kami. Kalau Indo itu beda. Hai orang Indo, bukan Indon. Nah, itu beda. Indo itu terbiasa, sudah tidak ada masalah. Jadi beda huruf N saja itu jadi rasanya nggak enak ya, nggak enak itu. Nah, jadi kalau pengen misalnya ketemu orang Indonesia yang ke Malaysia atau sebaliknya orang Malaysia ke Indonesia, sebaiknya tidak menggunakan kata Indon ya. Kalau Indo itu boleh, atau sebut aja sukunya, dari suku apa gitu, atau orang Indonesia gitu aja, Indonesia gitu. Itu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya memang niatnya membuli ya terserah ya, terserah, silahkan, itu hak Anda. Itu yang pertama. Jadi sebutan Indon itu kurang disukai. Yang kedua, anggapan orang Malaysia bahwa semua orang Indonesia itu miskin. Ya, itu juga kurang disukai. Meskipun banyak yang miskin ya. Orang Indonesia banyak yang miskin. Ya, tapi ketika dikatakan, "Hei Indon, miskin." Itu rasanya bagi yang gampang emosi itu bikin emosi ya. Tapi bagi yang kalau kayak saya gitu ya udahlah, sebut-sebut aja sesuka-sukanya. Tapi jika saudara pengen menghargai kami, ya meskipun kami miskin jangan disebut hei orang miskin gitu. Kenapa? Logikanya begini. Misalnya kita ini wajahnya jelek. Saya atau Anda misalnya wajahnya jelek. Kemudian ada orang memanggil kita, "Hai orang jelek." Oh dasar jelek, gitu. Kita kira-kira bagaimana ya, marah atau tidak gitu. Jadi meskipun banyak orang Indonesia yang miskin,
Tapi jangan salah, orang terkaya di Asia Tenggara, coba Anda cek di internet, sebut orang kaya di Asia Tenggara, itu banyak dari Indonesia. Ya. Dan orang kayanya juga sangat banyak ya. Anda tahu yang plesir, yang berobat ke Singapura, ke Malaysia itu orang-orang kaya. Lah kalau orang Indonesia sudah kaya itu kadang nggak terkira-kira. Ya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun kami banyak yang miskin misalnya, tapi jangan kita sebut hei miskin, hei dasar miskin. Ya itu kurang kita suka ya, kita tidak suka ya. Tapi kalau saudara-saudara dari Malaysia misalnya pengen membuli kami dengan sebutan itu, ya itu hak Anda. Kalau saya ya hanya sekedar menyampaikan ini. Semoga bagi yang mengetahui juga bisa saling menghargai juga ya. Jangan sebut, meskipun kami miskin misalnya, jangan disebut hei miskin, dasar orang miskin. Nggak enak didengarnya. Itu ya, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, kita ini dianggap negara yang kotor, kumuh gitu ya. Nah, meskipun ada benarnya juga, barangkali ya ada benarnya. Di sisi-sisi sudut kota itu pasti ada yang kotor, ada yang kumuh gitu. Nah, tapi secara umum jangan kemudian Indonesia itu kotor, Indonesia itu kumuh. Nah, terus kemudian dijadikan sebuah brand image gitu. Karena banyak juga yang bersih ya, kota-kota yang bersih, yang rapi juga banyak. Itu yang kurang disukai. Kemudian berikutnya adalah tentang membandingkan penghasilan ya. Gaji di sana, di sini sekian itu ya, kita akui Malaysia kurs uangnya lebih gede daripada Indonesia. Jadi kalau orang Malaysia membawa uang 1 ringgit ke Indonesia itu sudah jadi 3.500 ya. Tapi ya jangan salah, uang 3.500 itu di Indonesia nggak ada harganya. 5.000 itu ya baru bisa beli bensin aja setengah liter ya. Jadi meskipun Indonesia itu Anda bilang miskin, itu kalau beli bensin ataupun minyak tanah ataupun petrol, pertamax, itu BBM, itu kami beli lebih mahal daripada di Malaysia, karena harga bensin di Indonesia itu paling murah 10.000. Dan itu masyarakat beli enteng-enteng aja, nggak pernah mengeluh 10.000. Jadi ya benar, kami barangkali banyak yang miskin, tapi jangan disebut hai miskin gitu ya. Berikutnya saudara-saudara yang dari Malaysia itu yang kemudian jangan sebut Indon, kemudian miskin, kemudian babu. Nah, orang Indonesia babu atau buruh atau pembantu rumah tangga kelasnya itu enggak. Jadi di Indonesia itu kan orangnya banyak. Dari suku ras terbanyak itu orang Jawa. Nah, orang Jawa itu punya filosofi kehidupan bahwa hidup itu hanya ya sekedar mampir ngombe, orang bilang begitu. Jadi status sosial itu tidak terlalu banyak yang tidak memikirkan. Sehingga tidak ada di Jawa itu, tidak kecuali di kerajaan ya, tidak ada marga. Orang Jawa itu namanya nggak ada marganya, karena bagi orang Jawa nggak penting. Kamu keturunan siapa, ini siapa, nggak penting. Kamu kalau keturunan siapapun, kalau nggak mau kerja ya lapar. Gitu. Nah, kerja itu bagi orang Jawa sebenarnya juga yang penting halal. Mau jadi buruh, mau jadi pembantu rumah tangga, mau jadi apapun, orang Jawa itu ada. Orang Jawa itu ada yang jadi buruh, ada yang jadi, tapi jangan salah, presidennya juga orang Jawa. Jadi profesi apapun itu orang Jawa bisa melakukan, tidak ada gengsi. Hei, kamu orang Jawa kok jadi misalnya jadi pembantu rumah tangga, nggak apa-apa. Hei, kamu orang Jawa kok jadi pekerja kasar, siap dibilang begitu. Hei, ada yang jadi
pengusaha, ada yang jadi presiden, menteri juga banyak. Jadi orang Jawa itu yang penting itu kerja itu halal. Itu bisa Anda lihat di Jawa itu ada orang jualan apa, keliling, naik sepeda motor, kemudian jual bakso di pikul, itu ada. Mereka para pekerja tangguh sebenarnya. Cuman barangkali sektornya di sektor yang seperti itu. Mereka bagi kami, yang kami hargai itu bukan harta sebenarnya. Orang Jawa itu menghargai orang yang berilmu, alim, ulama gitu ya. Itu akan dihargai meskipun dia miskin, meskipun dia kerjanya kuli. Oh ada loh ya di Jawa itu kerjanya kuli tapi dia itu ustadz di kampungnya. Kalau siang kerjanya kuli misalnya. Tapi kalau sholat itu dia bagian imami, dia bagian seringkali ceramah, itu juga ada. Kita hormati. Jadi yang dihormati adalah ilmunya, bukan hartanya, bukan pekerjaannya. Nah, itu sudah mulai ke sana arahnya. Jadi kita tidak peduli keturunannya siapa, kalau nggak baik ya nggak baik. Kita tidak peduli keturunannya siapa, kalau dia alim, dia pinter, akan kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Jadi landasannya adalah ilmu. Makanya kita harus rajin mencari ilmu, karena hanya orang yang berilmu yang diangkat derajatnya, bukan hanya berharta. Berharta itu banyak yang menjerumuskan juga. Jadi begitu ya saudara-saudara dari Malaysia, juga jangan tersinggung saya bilang seperti ini. Ini hanya sekedar info supaya kita saling memahami bahwa orang Jawa, khususnya orang Jawa ya, orang Indonesia khususnya orang Jawa itu seperti itu. Pekerjaannya dia tidak pilih-pilih. Dia mau kerja apa saja dengan sungguh-sungguh. Yang penting halal gitu kan. Tapi jangan salah, orang Jawa juga yang selalu jadi presiden itu rata-rata orang Jawa. Takdirnya seperti itulah. Tapi bagi saya orang Jawa, kalau toh nanti orang Indonesia itu ada yang dari luar Jawa jadi ingin maju presiden dan dia layak, dia pandai, dia punya kemampuan, insya Allah bisa akan jadi. Orang Jawa sudah tidak penting apakah presiden itu orang Indonesia, orang Jawa atau bukan. Yang penting dia memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang penting dia baik, dia mampu, itu akan terpilih ya, akan bisa dipilih. Contohnya Gubernur Jakarta dulu, Ahok itu orang Chinese, bisa dipilih jadi di tempatnya saya di Belitung, di sebelumnya menjadi pemimpinan. Di Papua juga ada bupati yang dari Chinese, padahal di Papua dia terpilih. Kenapa? Yang dilihat bukan etnisnya, tapi baik buruknya orang itu. Jadi ini Indonesia dalam hal ini lebih melihat seperti itu. Lihat orang itu tidak hanya dari ras mana, tapi kualitas ininya yang dilihat. Dan orang Jawa sekarang sudah nggak penting apakah, nggak ada gerakan, hei presiden harus orang Jawa. Itu orang-orang Jawa bawah seperti kami nggak ada. Ya siapa saja silahkan, asalkan mampu, asalkan baik, itu akan kita pilih. Jadi termasuk saudara-saudara dari luar Jawa, jangan khawatir. Orang Jawa itu nggak ada niat monopoli, itu nggak ada. Ya karena kebetulan jumlahnya banyak gitu saja. Sehingga di mana-mana ada begitu. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di ulasan-ulasan yang ya ringan-ringan, pendek-pendek, tapi siapa tahu memberikan memberikan pengetahuan baru ya, sedikit-sedikit gitu ya. Jadi seperti itu, salam persahabatan dan jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam saling bertengkar, saling menjelekkan, itu nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.